bila teman-teman ngejual ke partner farm berarti harganya jangan segini, misalkan 15 ribunya. Nah 5 ribunya kan pasti untuk keuntungan partner gitu ya teman-teman. Kita ngasih keuntungan juga buat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gurame Saladab. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kalau beberapa waktu lalu video saya yang terakhir kita membahas tentang cara usaha gurame segar skala rumahan ya teman-teman. Di sana itu kemarin saya sedikit ngasih gambaran bagi teman-teman yang mau usaha gurame di rumah, paling tidak paham gambarannya seperti itu ya teman-teman. Dan kali ini sekarang ini saya mau ngebahas atau memberikan sedikit gambaran tentang cara menjualnya teman-teman ya. Cara menjual hasil panen gurame skala rumahan. Jadi kemarin itu teman-teman udah tahu gambarannya, dan sekarang kita bahas tentang cara menjualnya ya teman-teman. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Cara menjualnya itu banyak sekali nih teman-teman yang nanya ya. Jadi di sini kesempatan saya untuk sedikit ngasih gambaran buat teman-teman ya. Yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah stok ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau sebelum menjual itu pastikan dulu stoknya itu sudah siap ya teman-teman ya. Jika di kolam nomor 3 teman-teman itu pastikan bahwa stok yang ada di situ sudah hampir merata di ukuran 500 gram atau di ukuran di bawahnya. Kalau 500 gram itu kan 1 kilo isi 2 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengisi selain 1 kilo isi 2 teman-teman bisa menyiapkan 1 kilo isi 3. Berarti satu ekornya itu dengan bobot kurang lebih 350 gram ya teman-teman. Dan yang 1 kilogram isi 1 kilogram isi 2 ya. Itu berarti 500 gram. Dan teman-teman juga di sini juga kalau misalkan stoknya teman-teman ada isi 1 kilogramnya itu isi 3, berarti satu ekornya itu kurang lebih 350 gram. Dan ini juga banyak yang cari ya teman-teman. Biasanya itu resto-resto banyak juga yang nyari di ukuran ini. Biasanya tuh yang di resto-resto yang kecil ya, ini banyak sekali yang nyari yang isinya 1 kilo isi 3. Enggak kalah juga 1 kilo isi 2 juga banyak yang cari ya teman-teman. Jadi pastikan dulu stok
teman-teman di kolam 3 itu dengan bobot berapa ikannya ya. Jadi nanti setiap ada permintaan teman-teman sudah siap gitu. Dan jangan lupa diinfokan kepada calon pembeli bahwa stok yang ada di kolamnya teman-teman itu ya di ukuran ini. Salah satu misalkan teman ada yang 1 kilo isi 2 atau yang 1 kilo isi 3 ya. Jadi pastikan dulu sebelum dijual stoknya itu sudah ready ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu yang kedua caranya dijual sendiri ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dijual sendiri adalah teman-teman ngejual sendiri ke manapun gitu ya. Misalkan saya kasih contoh, teman-teman bisa menjual atau menawarkan ke pedagang yang ada di pasar, itu bisa teman-teman. Atau teman-teman menawarkan ke restoran pinggir jalan seperti yang restoran seafood gitu ya, itu juga bisa teman-teman. Atau juga ke restoran khusus ikan bakar. Nah itu biasanya mereka mau ya, tinggal teman-teman aja persaingan harga aja nanti dari kompetitor yang lain. Lalu kemudian teman-teman juga bisa menjual sendiri di rumah. Jual di rumah nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah banner. Katakanlah ini misalkan saya kasih contoh nih, banner ya teman-teman. Nah nanti banner ini teman-teman bisa tulis misalkan jual gurame segar. Misalkan teman-teman juga harus kasih gambaran, misalkan 1 kilogram isi 2. Misalkan teman-teman kasih harga saya kasih contoh aja misalkan 20.000 ya teman-teman. Atau 1 kilogram isi 3, misalkan harga misalkan tetap misalkan 20.000. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman bikin banner ini teman-teman wajib taruh harga ya teman-teman. Taruh harga biar orang yang lewat atau teman atau tetangga itu jadi bisa ngelihat kalau 1 kilogram guramenya teman-teman dijual segini, isinya 2, 1 kilogram isi 3 harganya segini. Dan juga jangan lupa teman-teman kasih nomor telepon ya, biar mereka bisa langsung WhatsApp teman-teman, minta dikirim atau minta dipesan disiapkan untuk hari ini hari itu misalkan. Itu juga nggak apa-apa ya. Yang penting di sini kalau misalkan teman-teman membuat banner, yang penting ininya harga harus tertera ya teman-teman. Ini adalah bahan daya tarik. Setiap orang yang lewat itu pasti pengen tahu harganya berapa sih 1 kilogram isi 2 itu. Nah jadi kalau mereka sudah tahu terus mereka tertarik, mereka bisa menghubungi teman-teman dengan nomor telepon yang udah dicantumin di sini. Dan banner ini bisa teman-teman pajang di depan rumah ya. Bisa di depan rumah ya.
Jadi nggak usah malu-malu ya, namanya berbisnis kita tuh nggak usah malu-malu ya, gitu ya. Jadi inilah sedikit gambaran kalau misalkan teman-teman itu mau jual di rumah ya, dengan bisa juga dengan jual sendiri itu, pertama ya kita bisa tawarkan ke pasar ya, pedagang-pedagang ikan, terus ditawarkan juga ke resto seafood ya, lalu juga bisa ditawarkan juga ke resto pinggir jalan atau resto ikan bakar ya, dan sebagainya ya, sejenisnya. Dan juga teman-teman bisa buka sendiri di rumah seperti ini, masang banner. Dan juga teman-teman bisa juga dengan cara teman-teman menyediakan ikan gurame matang ya, misalkan gurame bakar misalkan. Harganya jangan lupa dicantumin, atau gurame goreng misalkan ya, harganya juga dicantumkan, atau gurame asam manis dan sebagainya cantumkan juga. Bisa juga dibuatkan sebuah banner gitu dengan tulisannya yang seperti ini juga bisa ya teman-teman, itu ya. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya itu teman-teman harus punya, yang ketiga adalah media sosial ya. Media sosial ini teman-teman bisa Facebook ya, atau TikTok ya, bisa juga, atau YouTube ya. Jadi di antara media sosial ini teman-teman bisa pajang produk-produknya teman-teman, ikannya teman-teman di situ ya kan. Bisa jualan, bisa buka akun bisnisnya di situ. Juga di WhatsApp-nya juga bisa teman-teman dengan cara menyebarkan foto ikan guramenya ke grup atau ke perorangan atau di statusnya gitu ya, bisa juga teman-teman gitu ya. Jangan lupa selalu cantumkan harga ya teman-teman. Mungkin harga di setiap daerah berbeda ya, sekiranya tidak terlalu mahal dan tidak juga terlalu murah ya teman-teman, karena takutnya kalau misalkan terlalu murah itu sama aja menjatuhkan pesaing. Jadi nggak boleh gitu ya, kita ambil setengah-tengah aja, standar ya, gitu ya teman-teman. Terus yang keempat, maaf ini lapnya basah nih penghapusnya. Lalu yang keempat itu kita bisa menjualnya di online shop. Nah, kalau misalkan teman-teman di online shop ini, jangan lupa tentukan dulu stoknya ya. Karena kalau teman-teman jualan di online shop itu pasti stok itu harus ditentukan. Biasanya begitu. Nah, kalau di online shop ini seperti Shopee atau Lazada atau yang lainnya ya, teman-teman. Atau juga Tokopedia. Nah, jadi kalau di online shop ini teman-teman harus tentukan dulu stoknya. Ya, jangan misalkan stok ikan teman-teman di kolam 3 itu hanya ada misalkan tersisa 20 ekor. Terus stoknya di Shopee online ini, di tokonya teman-teman, itu teman-teman lupa ngebatasin stok. Jadi takutnya nanti begitu orderan melebihi kapasitas atau stoknya di teman-teman itu, nanti teman-teman bingung nyari
stoknya tambahannya itu kemana ya. Dan juga jangan lupa cek harga pesaing supaya teman-teman jangan terlalu murah dan juga jangan terlalu mahal. Usahakan di situ ya. Dan itu jangan lupa, kalau bisa teman-teman, kalau di online shop ini teman-teman hanya menyediakan frozen aja ya. Frozen jadi gurame beku ya, ikan beku. Jangan yang masih segar. Oke, langkah selanjutnya ini mungkin agak sedikit menarik. Setelah dari online shop, kemudian yang kelima ya. Yang kelima ini partner farm. Jadi yang dimaksud partner farm ini adalah seseorang yang memiliki atau yang berbisnis di sekitar perikanan ya. Jadi teman-teman ini sangat baik sekali. Jadi buatlah jalin komunikasi dengan partner farm, misalkan teman-teman ada yang ngejual di partner farm di daerah teman-teman nih khusus ikan ya. Nah, teman-teman jalin komunikasi dengan mereka, berhubungan baik dengan mereka, komunikasi, silaturahmi dan sebagainya. Karena dari situ banyak sekali keuntungannya teman-teman. Selain teman-teman bisa mendapatkan ilmu di situ, teman-teman juga bisa join dengan partner farm ini. Komunikasinya bisa dengan langsung pemilik atau dengan pengurus farmnya ya. Jadi di situ partner farm bisa komunikasi dan bisa join. Katakanlah misalkan kepada pengurus atau pemilik bahwa teman-teman punya stok gurame dengan ukuran sekian, dengan populasi misalkan stoknya ada 100 ekor misalkan ya. Terus tolong informasikan kepada partnernya bahwa kalau misalkan dia sedang ada orderan gurame ukuran setengah kilo atau yang isinya 3, kalau misalkan partner farm ini teman-teman nggak punya stoknya, pintalah kepada dia bahwa ikannya di stok saya ada gitu, saya punya stok dengan ukuran itu sebanyak 100 ekor. Nah, nanti cara pembagian hasil misalkan pastikan partner farm ini juga mau ambil untung ya kan. Nah, disitulah teman-teman berkoordinasikan sama partner farm tentang pembagiannya. Misalkan kalau misalkan teman-teman ngejualnya 20.000 per kilogram yang isinya 2 ya, si 2 misalkan bila teman-teman ngejual ke partner farm berarti harganya jangan segini, misalkan 15.000-nya. Nah, 5.000-nya kan pasti untuk keuntungan partner gitu ya teman-teman. Kita ngasih keuntungan juga buat mereka. Atau juga misalkan teman-teman jual segini, tetap saya ngejual segini Pak. Atau nanti partner farm sendiri yang ngambil keuntungan berapa yang dia harus jual untuk bisa menghasilkan keuntungan dari ikan bapak atau ikan teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi partner farm ini memang sangat baik sekali untuk teman-teman menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi, karena akan sangat membantu teman-teman buat pengadaan atau stok ikan gitu. Dan juga selain kita menjualnya komunikasi dengan partner farm, paling tidak kita juga ikut ngebantu ngejualin produk-produknya mereka ya gitu teman-teman. Jadi dengan di situ kita ada komunikasi yang baik dengan partner farm. Jadi bila suatu saat kita mau ngejual produk dengan mereka, mereka pun juga
tidak sungkan-sungkan ya teman-teman, gitu. Oke, selanjutnya itu kita akan bahas ini yang terakhir ya teman-teman. Ini yang terakhir, saya rasa, aduh, yang kelima ini sebentar. Yang terakhir adalah pengepul. Nah, jadi pengepul ini adalah, kalau saya artikan, adalah suatu suatu usaha milik perorangan atau milik suatu komunitas dan sebagainya. Jadi mereka itu adalah penjual juga sebenarnya teman-teman. Bila teman-teman berkomunikasi dengan pengepul ini, misalkan teman-teman mau ngejual ikan ke pengepul, jadi pengepul ini bisa ngeborong semua ikan teman-teman ya, diborong, namun dengan harga yang relatif rendah ya. Misalkan gini, teman-teman ngejualnya biasa itu 20.000 ya per kilogram isi 2. Nah, kalau misalkan teman-teman ngejual ke pengepul kemungkinan bisa berani ngebayarin dengan harga 10.000 per kilogram isi 2. Tapi dia berani ngambil semua ikan yang ada di kolam bapak, di kolam teman-teman gitu. Pengepul ini berani ngeborong semua ikan teman-teman, berani ngambil semua ikan teman-teman yang ada di kolam 3, dengan catatan harganya lebih rendah daripada harga jual sendiri gitu. Dia berani ngambil, berani ngeborong, tapi dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang bapak jual sendiri, bapak teman-teman jual sendiri gitu. Jadi ini adalah opsi terakhir ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah buntu, udah jual ke sana ke sini tapi belum laku juga, bolehlah misalkan teman-teman lari ke sini. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bisa berhasil di angka 1, 2, 3, 4 masih lancar-lancar aja, sebaiknya jangan ke sini ya, dijual sendiri dulu aja. Itu ya teman-teman ya. Semoga pembahasan kali ini teman-teman sudah tidak ragu lagi mau usaha gurame segar skala rumahan. Yang sebelumnya bingung nanti mau jualnya kemana, mau pelihara dari kecil terus sudah besar nanti mau jualnya kemana. Nah, jadi sekarang dengan penjelasan ini, gambaran ini, mudah-mudahan teman-teman tidak ragu-ragu lagi yang mau usaha gurame segar di rumah. Semoga bermanfaat. Video ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gurame.